Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel Bikin Merinding. Hari ini, kami hadir dengan cerita yang syarat misteri sekaligus pelajaran hidup, berjudul Misteri Warung Pak Jamal di Kala Senja Menjelang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Malam itu, hujan turun deras, menciptakan genangan air di jalan tanah yang menuju ke sebuah warung kecil di pinggir desa. Warung Pak Jamal, begitu penduduk menyebutnya. Letaknya terpencil, berdiri di tepi hutan yang lebat, dan jarang dilalui orang, kecuali mereka yang membutuhkan sesuatu mendesak di malam hari. Pak Jamal, seorang pria parubaya dengan tubuh kurus dan wajah dingin, membuka warung itu sejak 10 tahun lalu. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Ia hanya muncul tiba-tiba, mendirikan warung, dan sejak itu menjadi bagian dari desa. Warungnya terkenal murah dan selalu buka hingga larut malam, membuatnya sering menjadi tujuan terakhir bagi para pengendara motor atau pejalan kaki yang terjebak malam. Namun ada bisik-bisik di antara warga bahwa warung itu menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah kaki di belakang mereka saat sedang berbelanja, meski tak ada siapa-siapa. Ada pula yang merasa diperhatikan dari sudut ruangan yang gelap, tapi ketika menoleh, hanya bayangan kosong yang mereka lihat. Malam itu Arman, seorang pemuda dari desa tetangga, harus melewati jalan di dekat warung tersebut. Motornya kehabisan bensin dan hujan membuatnya terpaksa mendorong motor sambil mencari tempat berteduh. Dari kejauhan, ia melihat cahaya remang-remang dari lampu neon yang tergantung di depan warung Pak Jamal. Arman memutuskan untuk singgah, berharap Pak Jamal menjual bensin eceran. Ketika ia tiba, suasana terasa berbeda. Hujan yang deras membuat suara di sekelilingnya menjadi samar, tapi ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan di balik pepohonan. Ia mengabaikan perasaan itu dan berjalan masuk ke dalam warung. Di dalam, Pak Jamal sedang duduk di belakang meja kayu, menatap kosong ke arah radio tua yang memutar lagu dangdut pelan-pelan. Wajahnya terlihat pucat, seperti kurang tidur. Tanpa bicara, ia mengangkat kepala, menatap Arman dengan mata tajam. Arman merasa tenggorokannya kering. "Pak, ada bensin eceran, enggak?" tanyanya. Mencoba terdengar santai meski dadanya berdebar. Pak Jamal hanya mengangguk pelan, kemudian berdiri dan berjalan menuju rak di belakangnya. Gerakannya lambat, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. Saat itu, Arman merasa ada yang aneh. Di sudut ruangan, ia melihat sesosok bayangan berdiri diam. Sosok itu seorang perempuan, mengenakan gaun putih panjang yang basah kuyup. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Arman terdiam, matanya terpaku
pada sosok itu. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya seperti terkunci. Sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri di sana, diam, memandang ke arahnya dari balik rambut yang menutupi wajahnya. Pak Jamal kembali dengan botol bensin di tangan. "Ini," katanya singkat, mengalihkan perhatian Arman sejenak. Ketika Arman menoleh kembali ke sudut ruangan, sosok itu sudah hilang. Tidak ada jejak air di lantai kayu yang menunjukkan bahwa seseorang pernah berdiri di sana. Arman merasa kakinya gemetar. Ia membayar bensin dengan tangan bergetar, kemudian bergegas keluar dari warung. Pak Jamal hanya memandangnya tanpa ekspresi, seperti sudah terbiasa melihat reaksi seperti itu. Saat Arman menuangkan bensin ke tangki motornya, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara langkah itu berhenti, namun udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Ia buru-buru menyalakan motor dan melaju menjauh, meninggalkan warung itu tanpa menoleh lagi. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Sepanjang jalan, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan perempuan dengan gaun putih itu terus terbayang di pikirannya. Di sisi lain, di dalam warung, Pak Jamal duduk kembali di kursinya. Matanya kosong, menatap ke pintu yang masih terbuka. Hujan mulai reda, tapi suasana di warung itu tetap terasa berat dan dingin. Di sudut ruangan, bayangan perempuan itu muncul lagi, berdiri diam, menatap Pak Jamal. Pak Jamal tidak bereaksi. Ia hanya menunduk, menggenggam erat tangan kirinya yang bergetar. "Aku tahu kau ada di sini," gumamnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Perempuan itu tidak bergerak, tidak bersuara. Ia hanya diam, seperti bagian dari ruangan itu sendiri. Malam semakin larut, dan warung itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara angin dan sesekala suara hewan malam yang terdengar dari luar. Tapi di dalam, sesuatu yang gelap dan tak terucapkan terasa semakin kuat, menghantui siapa saja yang berani masuk ke dalamnya. Pak Jamal duduk diam, tubuhnya hampir tak bergerak, hanya tangan kirinya yang gemetar, seolah-olah ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa takut. Sesekali ia menghela napas panjang, tapi pandangannya tetap kosong, tak pernah benar-benar bertemu dengan sosok perempuan di sudut ruangan. Warung itu kini benar-benar sunyi. Radio tua yang tadinya memutar lagu dangdut pelan tiba-tiba mati dengan sendirinya. Lampu neon di langit-langit mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Namun, Pak Jamal tampak terbiasa. Ia hanya menatap meja kayu di depannya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di luar warung, hujan mulai mereda, meninggalkan
meninggalkan kabut tipis yang menyelimuti jalanan sepi. Saat itu, terdengar deru motor dari kejauhan. Seorang pria muda yang mengenakan jas hujan biru tiba di depan warung. Helmnya basah dan matanya tampak gelisah. "Pak, warung masih buka?" tanya pria itu dengan suara ragu. Pak Jamal mengangkat kepala perlahan. "Masuk saja," jawabnya singkat. Pria itu melangkah masuk, melepas helmnya, lalu melihat sekeliling ruangan yang terasa dingin, meski dindingnya terbuat dari kayu rapuh. Ia melihat ke sudut ruangan, di mana perempuan bergaun putih tadi berdiri, tapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda melihat sosok itu. "Ada kopi, Pak?" tanyanya. Pak Jamal mengangguk, berdiri, dan berjalan ke belakang meja. Ia mulai meracik kopi dengan gerakan yang lambat. Sementara itu, pria muda itu duduk di kursi dekat pintu, menggigil karena dingin. "Nama saya Rahmat," katanya, mencoba membuka percakapan. "Tadi motor saya hampir jatuh gara-gara jalanan licin." Pak Jamal tidak menjawab. Ia hanya sibuk dengan kopinya, sementara Rahmat merasa ruangan itu semakin sunyi. Ia memperhatikan dinding warung yang penuh dengan bekas jamur dan kayu yang mulai lapuk. Lampu neon yang terus berkedip membuat suasana semakin tidak nyaman. Saat Rahmat mengalihkan pandangan ke sudut ruangan, ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Sosok perempuan bergaun putih itu kini berdiri lebih dekat, tepat di sebelah rak kayu yang penuh dengan barang-barang usang. Wajahnya masih tertutup rambut dan tubuhnya tampak basah, seolah-olah ia baru saja keluar dari hujan. Rahmat menelan ludah. Ia mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ia mengalihkan pandangan ke arah Pak Jamal yang masih sibuk dengan kopinya, lalu kembali melihat ke sudut ruangan. Perempuan itu tidak bergerak, tapi kehadirannya begitu nyata. "Pak," Rahmat mencoba berbicara, tapi suaranya hampir tidak keluar. "Pak, di sana." Pak Jamal menghentikan tangannya yang sedang menuangkan air panas. Ia tidak langsung menoleh, hanya mendengarkan dengan ekspresi datar. "Ada apa?" tanyanya. Rahmat menunjuk ke sudut ruangan. Tapi ketika Pak Jamal akhirnya menoleh, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Rahmat merasa seluruh tubuhnya merinding. "Tidak apa-apa," jawab Rahmat buru-buru. Ia merasa tidak ingin membahasnya lebih jauh. Pak Jamal hanya mengangguk, meletakkan cangkir kopi di meja, lalu kembali duduk di tempatnya. Namun Rahmat merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap pria tua itu. Seolah-olah ia tahu apa yang baru saja dilihatnya, tapi memilih untuk tidak mengakui. Rahmat mencoba mengalihkan pikirannya dengan meminum kopi panas di depannya. Tapi rasa dingin yang menjalar dari sudut ruangan tidak kunjung hilang. Ia merasa ada yang memperhatikannya, meski ia tidak berani menoleh lagi ke arah rak kayu tersebut. Di luar, hujan telah berhenti sepenuhnya, meninggalkan malam yang gelap dan
dan sunyi. Namun, suara aneh mulai terdengar dari arah hutan di belakang warung. Suara seperti langkah kaki yang berat, disertai bunyi ranting yang patah. Rahmat menoleh ke arah jendela, tapi yang ia lihat hanya kabut tebal yang menutupi pandangan. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya binatang liar. Namun langkah kaki itu semakin mendekat, semakin jelas. Bahkan lantai kayu warung mulai berderit, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berjalan di atasnya. Pak Jamal tetap duduk diam. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, hanya menatap ke arah pintu yang masih terbuka sedikit. Rahmat akhirnya tidak tahan. "Pak, itu suara apa?" tanyanya. Suaranya bergetar. Pak Jamal tidak menjawab. Ia hanya berdiri perlahan, lalu berjalan ke pintu. Ia membuka pintu lebih lebar, memandang keluar dengan ekspresi yang sulit ditebak. Rahmat mengikuti dari belakang, tapi ia tidak berani terlalu dekat. Di luar, kabut semakin tebal dan jalanan di depan warung tampak kosong. Tapi di ujung jalan, Rahmat melihat sesuatu. Sebuah bayangan berdiri diam, tepat di tengah jalan. Bayangan itu berbentuk manusia, tapi terlalu tinggi dan kurus untuk terlihat normal. Rahmat merasa tubuhnya membeku. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Pak Jamal hanya berdiri di ambang pintu, menatap bayangan itu dengan tatapan kosong. "Pak, itu siapa?" Rahmat akhirnya bertanya dengan suara pelan. Pak Jamal tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu dengan pelan, lalu kembali duduk di tempatnya. Rahmat merasa kepanikannya semakin memuncak. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung ini, tapi nalurinya mengatakan bahwa ia harus segera pergi. Namun, saat ia melangkah ke arah motornya, pintu warung tiba-tiba terbuka sendiri, menimbulkan suara berderit yang panjang. Rahmat berhenti di tempatnya, menoleh perlahan. Di dalam warung, perempuan bergaun putih itu kini berdiri di tengah ruangan, memandang ke arah pintu. Rambutnya yang basah meneteskan air ke lantai kayu dan kepalanya sedikit tertunduk. Rahmat tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia berlari ke arah motornya, mengabaikan dinginnya malam dan rasa lelah di tubuhnya. Namun ketika ia mencoba menyalakan motor, mesinnya tidak mau menyala. Ia mencoba berkali-kali, tapi sia-sia. Di saat yang sama, ia mendengar suara langkah kaki dari dalam warung mendekat ke arahnya. Rahmat menoleh dan melihat Pak Jamal berdiri di depan pintu, menatapnya dengan ekspresi datar. Tapi yang membuatnya semakin ketakutan adalah perempuan bergaun putih itu yang kini berdiri tepat di belakang Pak Jamal, diam, tidak bergerak. Rahmat tidak menunggu lebih lama. Ia meninggalkan motornya dan berlari sekuat tenaga ke arah jalan, berharap bisa menemukan pertolongan di desa terdekat. Namun langkah kakinya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menahan setiap gerakannya. Di belakangnya suara langkah kaki lain terdengar, pelan tapi pasti, mengikuti dengan ritme yang tidak wajar. Rahmat
semakin gelap. Sementara itu Pak Jamal tetap berdiri di depan warung, menatap Rahmat yang menghilang di kejauhan. Sosok perempuan itu masih berdiri di belakangnya, diam seperti patung. Di dalam warung, radio tua yang tadinya mati kembali menyala, memutar suara berbisik yang tidak bisa dimengerti. Lampu neon berkedip semakin cepat, menciptakan bayangan aneh yang menari-nari di dinding. Pak Jamal menunduk, menghela napas panjang. Ia tahu bahwa malam ini belum berakhir, dan warung itu, seperti biasa, akan terus menjadi tempat yang tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menyimpan rahasia yang tak pernah diceritakan. Rahmat terus berlari di tengah gelapnya malam, dengan kabut tebal yang menutup pandangannya. Hatinya berdebar kencang, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena kelelahan yang mulai menyerangnya. Suara langkah kaki di belakangnya, yang ia yakin bukan miliknya sendiri, terus terdengar. Langkah itu berat, ritmis, dan terlalu dekat untuk diabaikan. Ia menoleh sekilas, tapi tidak melihat apapun selain bayangan gelap yang samar di kejauhan. Namun perasaan bahwa ia diikuti semakin kuat. Rahmat mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya hewan liar, atau mungkin hanya paranoia. Tapi ia tidak bisa menghapus bayangan perempuan bergaun putih dari pikirannya. Hutan di sekitar jalan kini terasa lebih hidup. Pohon-pohon yang tadinya hanya berdiri diam kini seolah bergerak perlahan. Dahan-dahan mereka seperti tangan yang meraih ke arahnya. Rahmat menggelengkan kepalanya, mencoba menghapus ilusi itu. Tapi rasa dingin yang menusuk tulang tidak kunjung hilang. Akhirnya, ia melihat sebuah rumah kecil di pinggir jalan dengan lampu kuning redup yang tergantung di depan pintunya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah rumah itu, mengetuk pintunya dengan keras. "Permisi, tolong, siapapun di dalam, tolong saya," serunya dengan suara yang hampir serak. Ketukan Rahmat dihentikan oleh suara derit pelan. Pintu itu terbuka sedikit, memperlihatkan seorang pria tua dengan wajah penuh keriput. Mata pria itu menyipit, mencoba mengenali siapa yang berdiri di depan pintunya. "Ada apa, nak? Kau terlihat seperti baru melihat hantu," tanya pria itu. Suaranya berat, tapi penuh kehati-hatian. Rahmat masih terengah-engah menjawab, "Pak, tolong saya. Ada sesuatu di belakang saya. Saya merasa diikuti. Motor saya mogok di dekat warung dan..." Mendengar kata warung, pria tua itu langsung membelalak. "Kau datang dari warung Pak Jamal?" tanyanya dengan nada rendah, hampir seperti berbisik. Rahmat mengangguk, meski ia tidak mengerti mengapa pria itu tampak begitu terguncang mendengar nama tersebut. Pria tua itu membuka pintu lebih lebar. "Masuklah cepat," katanya sambil menarik Rahmat ke dalam rumah. Rahmat memasuki rumah yang kecil dan sederhana,
dengan hanya satu lampu minyak yang menerangi ruangan. Aroma dupa samar tercium bercampur dengan bau kayu basah. Di dinding ada beberapa foto hitam putih yang sudah pudar, dan di sudut ruangan ada meja kayu dengan kain putih yang menutupi sesuatu. "Pak, ada apa dengan warung itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanya Rahmat, mencoba menenangkan dirinya. Pria tua itu menatapnya tajam. "Seharusnya kau tidak pernah berhenti di sana, nak. Warung itu bukan tempat biasa." Rahmat semakin bingung. "Maksud bapak apa? Pak Jamal hanya seorang penjual, kan? Memang suasananya agak aneh, tapi..." Pria tua itu menggeleng. "Pak Jamal bukan hanya penjual, dia adalah penjaga. Dan warung itu bukan sekadar warung." Rahmat menelan ludah. "Penjaga apa, Pak?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil sebuah botol kecil berisi cairan bening, lalu menyerahkannya kepada Rahmat. "Ambillah, ini air doa. Kalau kau harus melewati jalan itu lagi, percikkan ini ke sekelilingmu," katanya. Rahmat ingin bertanya lebih lanjut, tapi suara langkah kaki di luar rumah membuatnya terdiam. Suara itu pelan, namun jelas. Langkah berat yang sama seperti yang ia dengar sebelumnya. Pria tua itu langsung mematikan lampu minyak dan menaruh jarinya di bibir, memberi isyarat agar Rahmat diam. Mereka berdua berdiri dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari celah-celah dinding. Rahmat merasa napasnya terhenti ketika melihat bayangan panjang di balik jendela. Bayangan itu diam, tidak bergerak, tapi jelas-jelas ada. Rahmat merasa kakinya bergetar. Pria tua itu meraih lengannya, menggenggamnya erat. "Jangan bergerak," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Bayangan itu perlahan bergerak, mengelilingi rumah. Suara langkahnya semakin jelas, memutari dinding seperti sedang mencari sesuatu. Rahmat mencoba mengendalikan dirinya, tapi jantungnya berdetak begitu kencang, hingga ia merasa bayangan itu bisa mendengarnya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu. 3 kali, berirama, tapi sangat lambat. Pria tua itu menggenggam lengan Rahmat lebih erat. Matanya terpejam, mulutnya bergerak-gerak, seperti mengucapkan doa dalam hati. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang lebih mencekam. Rahmat menahan napas, berharap apapun yang ada di luar akan pergi. Tapi kemudian, suara langkah kaki itu menjauh, kembali ke arah jalan. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu menyalakan kembali lampu minyak. "Kau beruntung," katanya. "Beruntung? Apa itu tadi, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Rahmat dengan suara bergetar. Pria tua itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Itu salah satu penghuni hutan. Mereka tertarik pada siapapun yang datang dari warung itu. Pak Jamal, dia menjaga mereka tetap di sana. Tapi kau sudah keluar dari batas warung.
harus ia lakukan. Jadi, ada apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Saya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Pria tua itu berpikir sejenak, lalu menjawab, "Kau harus kembali ke warung, temui Pak Jamal. Dia satu-satunya yang bisa menghentikan ini." Rahmat ingin menolak, tapi ia tahu bahwa pria tua itu benar. Tidak ada tempat lain untuk pergi, dan kehadiran sesuatu yang terus mengikutinya tidak bisa ia abaikan. Setelah istirahat sejenak, Rahmat akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Dengan botol air doa di tangannya, ia keluar dari rumah, kembali ke jalan yang membawanya ke warung Pak Jamal. Di sepanjang jalan, ia merasa setiap bayangan di sekitarnya bergerak. Setiap suara angin berbisik memanggil namanya. Tapi ia terus berjalan, berharap akan menemukan jawaban begitu ia sampai di sana. Sementara itu, di warung Pak Jamal, suasana tetap sama. Lampu neon masih berkedip, dan sosok perempuan bergaun putih itu masih berdiri di sudut ruangan, diam tanpa bergerak. Pak Jamal duduk di kursinya, menunggu. Ia tahu Rahmat akan kembali. Warung ini selalu memastikan tamunya tidak pernah benar-benar pergi. Rahmat kembali ke jalan yang membawanya ke warung Pak Jamal. Meski tubuhnya lelah, setiap langkah terasa berat. Namun keinginannya untuk menyudahi teror ini lebih besar daripada ketakutannya. Hutan yang gelap terasa hidup, ranting pohon seperti tangan yang meraih, dan setiap tiupan angin terdengar seperti bisikan. Di tangannya botol kecil berisi air doa yang diberikan oleh pria tua tadi digenggam erat. Ia tidak tahu apakah itu akan membantunya, tapi itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Tak lama, lampu neon warung Pak Jamal terlihat dari kejauhan. Cahayanya yang redup dan berkedip-kedip seperti menunggu Rahmat untuk kembali. Dengan napas yang semakin berat, Rahmat melangkah mendekat. Saat tiba di depan warung, ia melihat pintu yang setengah terbuka. Di dalam, sosok Pak Jamal duduk di kursinya, memandangi meja di depannya. Di sudut ruangan, perempuan bergaun putih masih berdiri diam, tidak bergerak, tidak menoleh. Rahmat ragu sejenak, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam warung. Pak Jamal mengangkat pandangan, matanya bertemu dengan mata Rahmat. "Kau kembali," katanya singkat, suaranya datar tanpa emosi. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mencoba menenangkan dirinya. "Pak, saya merasa diikuti. Pria tua di rumah tadi bilang, hanya Bapak yang bisa menghentikan ini." Pak Jamal mengangguk pelan. "Benar, tapi apa yang kau cari di sini tidak akan mudah dijelaskan." Rahmat merasa bingung. "Maksud Bapak?" Pak Jamal berdiri perlahan, tubuhnya kurus, namun gerakannya penuh ketegasan. "Warung ini bukan hanya tempat biasa, Nak. Setiap orang yang datang ke sini membawa sesuatu, sadar atau tidak. Dan
sesuatu itu menarik mereka yang tidak terlihat. Rahmat mengerutkan dahi. Siapa mereka? Pak Jamal tidak menjawab langsung. Ia memandang ke sudut ruangan di mana perempuan bergaun putih masih berdiri diam. Mereka adalah bayangan dari apa yang kau tinggalkan. Penyesalan, ketakutan, dosa, semuanya mengambil bentuk di tempat ini. Rahmat mundur selangkah, mencoba memahami maksud Pak Jamal. Jadi, mereka bukan hantu biasa. Pak Jamal menggeleng. Mereka adalah pantulan, dan kau, Nak, telah menarik perhatian salah satu dari mereka. Rahmat merasa tubuhnya dingin. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Jamal berjalan ke belakang meja, membuka sebuah laci, dan mengambil sebuah lilin serta korek api. Ia menyalakan lilin itu, lalu meletakkannya di atas meja. Kau harus menghadapi mereka, kata Pak Jamal. Tapi ingat, mereka tidak akan berbicara, tidak akan memberimu jawaban. Mereka hanya menunjukkan apa yang sudah kau tahu. Rahmat menggeleng, tubuhnya gemetar. Saya tidak paham apa maksud Bapak. Pak Jamal menatapnya tajam. Ada sesuatu yang kau sembunyikan, bukan? Sesuatu yang kau hindari. Itulah alasan mereka mengikutimu. Rahmat ingin menyangkal, tapi perasaan bersalah di dalam dirinya tiba-tiba muncul. Ia teringat pada malam beberapa bulan lalu ketika ia mengemudi terlalu cepat di jalan yang sama ini. Malam itu ia menabrak seseorang. Ia panik dan pergi begitu saja, meninggalkan tubuh tak bernyawa di jalanan gelap. Pak, saya... Suara Rahmat bergetar. Pak Jamal mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Kau tidak perlu mengaku padaku. Kau harus menghadapinya sendiri. Tiba-tiba, lampu neon di warung itu mati, meninggalkan ruangan hanya diterangi oleh lilin kecil di atas meja. Bayangan perempuan bergaun putih itu perlahan bergerak. Untuk pertama kalinya sejak Rahmat melihatnya. Rahmat ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Perempuan itu berjalan mendekat, langkahnya lambat, tapi pasti. Ketika akhirnya berhenti, ia berdiri hanya beberapa langkah dari Rahmat. Rambut panjang yang menutupi wajahnya perlahan terbuka, memperlihatkan wajah yang hancur, penuh darah, dengan mata yang menatap kosong ke arah Rahmat. Itu adalah wajah korban kecelakaannya. Rahmat merasa napasnya terhenti. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tidak bisa berpaling. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Air mata mengalir di wajah Rahmat. Maafkan saya tidak bermaksud. Pak Jamal berdiri diam, mengamati tanpa berkata apapun. Lilin di meja mulai berkedip, seolah-olah angin yang tidak terlihat menghembuskan api kecil itu. Perempuan itu mendekat lebih dekat, hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Rahmat. Rahmat bisa merasakan dinginnya udara di
sekelilingnya, tapi ia tetap berdiri menghadapi sosok itu. "Maafkan saya," ulangnya dengan suara serak. Sosok perempuan itu perlahan-lahan mundur, lalu kembali ke sudut ruangan. Wajahnya kembali tertutup rambut, dan tubuhnya perlahan memudar hingga tidak terlihat lagi. Pak Jamal berjalan ke arah Rahmat, menepuk pundaknya. "Kau sudah melakukannya." Rahmat menoleh, matanya masih berlinang air mata. "Apa itu berarti? Mereka akan berhenti mengikutiku?" Pak Jamal mengangguk. "Mereka hanya ingin kau mengakui apa yang kau lakukan. Penyesalan yang kau bawa itulah yang membuat mereka terikat padamu." Rahmat menghela napas panjang, merasa beban di dadanya mulai berkurang. Tapi ia tahu rasa bersalahnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Pak Jamal memadamkan lilin di meja, lalu kembali duduk di kursinya. "Pergilah, Nak, dan ingat, jangan kembali ke tempat ini lagi." Rahmat mengangguk pelan. Ia berjalan keluar dari warung, menyalakan motornya yang entah bagaimana kini bisa menyala kembali. Dengan perasaan campur aduk, ia meninggalkan warung itu, tidak pernah menoleh ke belakang. Di dalam warung, Pak Jamal duduk sendirian, menatap meja kayu di depannya. Di sudut ruangan, bayangan lain muncul, sosok baru yang diam tanpa suara. Warung itu tetap hidup, tetap menjadi tempat di mana dosa-dosa, ketakutan, dan penyesalan manusia datang untuk dihadapi. Pak Jamal menghela napas panjang. Malam belum selesai, gumamnya pelan, lalu menunggu tamu berikutnya. Kisah tadi sungguh mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan refleksi bagi kita semua. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Bikin Merinding. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak melewatkan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.